Oke, terima kasih buat rekan-rekan dan teman-teman yang sudah join di Bitalk episode 7 ya, kalau nggak salah ya. Ya, episode 7. Em, Kali ini kita kedatangan guest speaker, yaitu adalah Alham Fikri Aji, atau Aji ya, kita panggil, saya manggilnya Aji. Aji ini dulu mahasiswa bimbingan saya ya, tapi informal ya Ji ya waktu itu ya. Gue bukan dosen dosen pembimbing formal lo kan. Apa dosen sampingan pembimbing apa istilahnya Ya, gila jadi ya. waktu itu ya supervisor non formal lah. Jadi waktu di UI saya masih ngajar di sana, Aji adalah mahasiswa di situ. Jadi ya kita sempat kolaborasi riset. Nah, kalau bisa dibilang Aji ini tim riset, anggota tim riset pertama yang saya yang saya punya gitu ya waktu itu. Riset kita kalau nggak salah tentang gempa ya Gigi ya waktu itu ya. Betul. Idenya cukup nyeleneh dan agak gila sih, bisa dibilang sampai kita dibilang mau jadi dukun sama pihak government gitu karena mau mencoba mendeteksi gempa pakai handphone. Gitu. Tapi ya kita sempat publish paper juga sih dari kegilaan itu. Jadi itu bukan murni imajinasi. Nah, lalu Aji ini melanjutkan studi S2 S3 ya Ji ya ke Edinburgh ya. Edinburgh. Kita nggak pernah ketemu kali di sana ya Ji ya, di UK ya. Enggak kayaknya. Jauh. Iya, dan sekarang beliau aktif kerja sebagai senior researcher ya di KTAI ya. Oke, jadi biar nggak berlama-lama, jadi untuk mekanisme talk ini itu seperti biasanya, yaitu adalah pemaparan materi lah sedikit terkait apa yang sudah dikerjakan oleh Aji untuk apa PhD-nya gitu, dan selama mungkin presentasinya akan berlangsung selama 25 sampai 30 menit. Nah, setelah itu baru kita akan ada sesi ngobrol ya. Jadi lebih ke tanya jawab atau sekedar ngobrol biasa sama Aji sampai 30 menit ke depan. Jadi total talk ini akan berdurasi 1 jam gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan serahkan waktu dan tempat untuk Aji. Silakan Ji. Nanti kita kembali lagi untuk tanya jawab. Oke, terima kasih Bapak Edi. Wih. Jadi kali ini tema talknya adalah tentang ini ya, machine translation. Di sini judulnya menerjemahkan bahasa dengan AI gitu. Intro tadi udah sebenarnya. Intro saya lulusan Fasilkom 2014, terus lanjut S2 dan S3-nya di Edinburgh. S2-nya masih general AI gitu kan, dan S3-nya spesifik ke machine translation. Dulu sempat juga di Apple sebentar, setahun kerja di Siri, kemudian juga ya udah sekarang di senior research scientist KTAI juga sambilan di kampus lama Edinburgh jadi research associate. Nah, langsung aja. Jadi machine translation apa sih? Machine translation ya mesin penerjemah mesin gitu, mesin penerjemah. Jadi algoritma atau AI yang digunakan buat menerjemahkan dari bahasa A ke bahasa B gitu. Kalau kita tahu produknya yang paling familiar dan saya rasa sudah pada tahu semua ya, seperti bisa dilihat di sini Google Translate ya kan, sudah familiar Google Translate. Kemudian selain Google Translate ada juga sekarang ini sebenarnya machine translation bukan hanya sekedar produk yang berdiri sendiri ya, dalam artian saya mau translate ini dong ke bahasa Inggris, tapi biasanya sudah tanam gitu di aplikasi-aplikasi. Contohnya misalnya di sosial media kan, kalau teman-teman buka sosmed, misalnya Twitter, Facebook, LinkedIn dan lain-lain, kalau misalnya ada dalam bahasa lain, bahasa asing gitu, kan misalnya translate this post gitu atau see translation, nah itu otomatis juga dikerjakan otomatis sama AI. Jadi bukan usernya ngepost pakai 2 bahasa, bukan, tapi usernya biasanya cuma ngepost pakai 1 bahasa, bahasanya dia itu yang mau dia post, nanti bisa di-translate secara otomatis. Kira-kira gitu ya. Itu machine translation. Nah, sebenarnya secara konsep ya, machine translation itu nggak harus menerjemahkan 2 bahasa yang beda gitu. Bisa aja bahasanya sama. Maksudnya apa? Kok bisa gitu? Yang penting
selama secara umum itu kita mengkonversi sequence atau apalah ya, gampangnya kita sebut kalimat lah, dari satu kalimat ke bentuk kalimat lain, itu secara prinsip masih bisa disebut machine translation, atau secara prinsip teknik penyelesaiannya mirip-mirip gitu. Contohnya apa? Misalnya ini ya, yang tadi kita sudah bahas, machine translation. Satu bahasa A ke bahasa B, bahasanya berbeda, I hate you gitu, saya benci kamu, ini kan machine translation standar ya. Tapi bahasanya bisa beda, misalnya gini, I hate you sama-sama I hate you juga. Bedanya apa? Yang sebelah, yang inputnya formal, outputnya slang, outputnya kolokial, informal. Ini disebut juga istilah lainnya style transfer. Atau sama-sama Inggris, sama-sama formal, tapi cara pengungkapannya beda. Jadi I hate you, I don't like you, ini kan esensi maknanya sama. Ini disebut juga paraphrase. Ada juga contoh-contoh lain yang bisa di-approach pakai machine translation, misalnya document summarization contohnya, atau apapun lah, yang penting dari satu kalimat diubah, ditransformasi ke kalimat lain misalnya. Nah, itu teknik approach-nya bisa sama. Nah, ini ternyata apa ya, challenging gitu. Machine translation itu susah, makanya kita perlu approach AI. Kenapa ini susah? Kita lihat contohnya misalnya. Misalnya kita punya kalimat gitu, I like rice. Gimana kita mau terjemahin ini? Misalnya ya, anggaplah kita atau AI-nya atau mesinnya kita punya kamus gitu kan, kamus dari bahasa satu ke bahasa lain. Berarti kan di sini kita mau terjemahin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Di sini ada kamus-kamusnya, misalnya I apa gitu kan lah ya, segala macam, rice apa. Paling naifnya gimana caranya? Ya udah, lihat aja kamus kan, terjemahin satu kata kan, misalnya gini. Saya suka nasi, bener kan ya? Benar. Nah, apakah machine translation sesimpel ini? Enggak juga, gitu kan? Kenapa nggak bisa tinggal beginiin? Karena isu pertama itu bahasa itu ambigu. Jadi satu kata itu maknanya banyak. Betul ya? Misalnya like ini, coba kalau kita lihat kamus, selain artinya suka, itu juga bisa artinya like similar gitu, seperti. Rice itu bukan cuma nasi maknanya, kadang-kadang bisa juga maknanya beras. Nah, dengan mengekspan masing-masing kata jadi dua aja itu udah jadi ada 4 opsi gini, bisa jadi saya suka nasi, saya suka beras, saya seperti beras, ya kan? Jadi yang benar yang mana gitu kan? Masalah lainnya itu sebenarnya bahasa itu kan grammarnya beda ya, ada urutan-urutan yang bedanya. Misalnya subjek, predikat, objeknya, atau kata sifatnya diputar-putar. Misalnya I like fried rice, itu bisa jadi saya suka goreng nasi. Kan kalau diterjemahinnya urutannya sama, berarti kan saya suka goreng nasi. Kalau ada dua kata yang diputar, misalnya saya suka nasi goreng, atau saya suka goreng beras, saya seperti beras goreng, segala macam. Jadi hanya dengan mengconsider dua isu bahasa ini aja, opsinya udah banyak banget. Jadi gimana dong, gitu kan? Jadi ini sebenarnya cara kerja machine translation yang jadul, gitu, yang teknik-teknik lama atau teknik-teknik statistical. Ini yang cara kerjanya kira-kira seperti ini. Jadi sebenarnya cara kerja step pertamanya itu adalah kita punya kamus, kayak tadi ya, misalnya per kata itu atau per frase itu terjemahannya apa dalam suatu bahasa lain. Abis itu dia inputnya di generate possibility. Jadi dia generate beberapa pilihan-pilihan terjemahan yang ada gitu kan. Contohnya misalnya di sini I like fried rice, jadi ada saya suka nasi goreng, saya suka goreng nasi, segala macam semuanya. Terus kita harus pilih salah satu dari berbagai kandidat itu. Nah, mana yang dipilih? Di sini kita masuk lagi sama komponen kedua dari machine translation klasik, yaitu namanya language model. Jadi language model itu adalah komponen atau subkomponen AI yang fungsinya cuma menilai ada satu kalimat, ini kalimat natural nggak? Natural itu dalam konteks ini ya, bahasa manusia ini masuk akal nggak nih? Manusia nih orang beneran ngomong begini nggak sih di dunia nyata gitu kan? Misalnya contohnya Budi pergi ke pasar, ini kan kalimatnya natural banget ya, bahasa manusia gitu kan. Kalau pergi Budi pasar ke, ini apa? Ini kan cuma kata diacak-acak, berarti kan nggak natural ya kan? Ini nggak jelas maksudnya apa. Kalau pasar pergi ke Budi, ini juga nggak natural. Meskipun secara grammar benar, ya kan, ada subjek, predikat, objek gitu. Misalnya ini kan cuma ditukar aja kan, siapa yang melakukan kata kerjanya.
Jadi secara grammar sebenarnya sah, tapi ini nggak natural karena nggak masuk akal gitu. Gimana caranya pasar itu bisa bisa pergi ke seseorang? Karena kan pasar kan tempat itu kan nggak bisa pergi. Ini udah nggak natural. Um, ini kalau kita tambahin orang di depannya, jadi orang pasar pergi ke Budi, ini masuk akal, ya kan? Secara grammar bener. Tapi ini menurut saya pribadi ya, ini rasanya nggak terlalu natural gitu. Maksudnya apa orang pasar pergi ke Budi? Biasanya kalau dua orang itu kan pakai katanya misalnya datang, ya kan orang pasar datang ke Budi gitu kan, orang pasar mampir misalnya atau visit atau apalah, tapi bukan kayak pergi itu biasanya ke-nya itu tempat bukan orang. Tapi ini masih lebih baik daripada misalnya pasar pergi ke Budi. Nah, terus kalau misalnya alay gimana? Budi PRG ke pasar gitu. Ini natural nggak? Nah, ini tergantung objektif kita. Kita mau modelnya cuma recognize kalimat formal atau boleh merecognize varian formal. Jadi tergantung tujuan. Ya udah, kita punya dua komponen jadinya. Balik lagi, kita punya kandidat-kandidat pilihan. Ada yang namanya translation model, itu ya pakai yang kamus tadi. Jadi kan kalau kita pakai kamus, kita punya ini ya, punya list-list terjemahan dari satu kata. Nah, selain kita punya list terjemahan, itu juga ada skornya sebenarnya. Misalnya probability-nya lebih tinggi dibandingkan rice ke nasi misalnya. Nah, itu juga mereka ada skornya. Dari situ sebenarnya translation model juga bisa ngeluarin skor. Jadi misalnya masing-masing terjemahan itu kandidat terjemahan mana yang paling mungkin gitu, mana yang paling probable, mana yang paling likely. Setelah itu language model yang tadi itu buat ngecek ini kalimat natural atau enggak gitu kan. Jadi kita punya dua penilaian. Nanti kita pilih uh, mana yang kalau digabung paling oke gitu. Yaitu yang mana yang ini kan berarti yang saya suka nasi goreng kan, karena misalnya dua-duanya skornya bagus gitu. Jadi yang pertama ini meskipun misalnya sangat memungkinkan di translation, tapi dia nggak natural. Saya seperti nasi goreng misalnya, jadi nggak kepilih. Jadi gitu cara kerjanya itu. Nah, pertanyaannya kan, sekarang gimana caranya kita punya kamusnya? Kalau kita bikin manual bisa, tapi rasa-rasanya nggak itu ya, capek gitu. Ternyata ya sudah, konsepnya AI. Maksudnya apa? Ujung-ujungnya ternyata sebenarnya statistik juga. Gimana caranya kita bikin kamusnya, kita pakai statistik, gimana caranya kita bikin quote-quote AI, bisa ngedeteksi bahwa ini kalimat natural atau enggak, ya ujung-ujungnya statistik juga. Gimana caranya? Pertama, kita butuh dataset, ya kan? Kalau statistik itu kan berarti kita ngecek apa ya, properti statistik dari datasetnya. Datasetnya ini berupa kumpulan kalimat terjemahan. Jadi kalimat ini juga harus paralel dalam artian kita harus punya kalimat Inggris dan terjemahannya ke bahasa Indonesia, gitu kan? Kita punya kalimat Inggris dan terjemahan bahasa manusia. Di situ kita bikin kamusnya. Caranya gimana? Ya udah, kita ambil setiap kata di bahasa Inggris, misalnya I, misalnya apa sih terjemahan dari I? Kita lihat aja di terjemahan bahasa Indonesianya, mana kata yang muncul juga gitu. Misalnya di setiap kali ada kata I di satu kalimat Inggris, selalu ada kata saya nih di kalimat bahasa Indonesianya. Berarti I ini saya gitu. Tapi kadang-kadang munculnya aku. Ya udah berarti aku masukin juga ke kandidat gitu. Jadi kita bisa masukin banyak kandidat terjemahan dari I. Tinggal dilihat mana yang paling sering muncul, yang cukup sering muncul lah gitu, ketika muncul bersamaan. Ini buat model terjemahannya. Satu lagi buat model natural, itu juga kita butuh dataset, tapi kalau yang sekarang ini datasetnya nggak perlu paralel ya, jadi cukup satu sumber aja, yaitu misalnya bahasa Indonesia. Kan kita mau terjemahin ke bahasa Indonesia, berarti kita cukup butuh bahasa Indonesia. Ada banyak cara untuk ngedeteksi kalimat ini natural atau enggak. Yang paling cukup simple itu pakai istilahnya bigram language modeling ya. Ini mirip sebenarnya sama yang tadi. Bedanya sekarang yang kita ambil statistiknya itu misalnya kita punya kata, apa yang kata selanjutnya yang sering muncul. Misalnya kalau ayam itu biasanya next katanya goreng atau jantan atau jago atau ayam apa lagi gitu kan. Kalau nasi berarti goreng. Jadi kita tahu nih, oh model ini bisa expect misalnya setiap habis ngeliat kata ayam itu apa kata selanjutnya gitu. Kalau kata-katanya munculnya yang tidak seharusnya berarti makin tidak natural kira-kira gitu ya. Nah, ini yang dulu tapi sekarang ini cara yang capek-capek tadi dijelaskan itu sebenarnya udah mulai nggak kepake. Jadi semenjak sekitar 2015 lah atau mungkin 2016 itu orang mulai beralih. Jadi cara-cara statistik itu
udah mulai tergantikan dengan cara natural. Ini momen pergantiannya ada banyak kali ya mungkin ya. Mungkin salah satunya, jadi kalau di dunia machine translation itu ada share task atau mungkin kompetisi buat para scientist buat ngedevelop sistem terjemahan setahun sekali, itu namanya WMT. Biasanya yang menang pakai sistem statistik, tapi pas 2016 itu pula banyak orang mulai coba pakai neural, pakai artificial intelligence yang deep learning atau neural, dan itu hasilnya ternyata bagus banget. Selain itu juga itu momen pas Google beralih dari, nggak tahu beralih atau enggak ya, tapi Google publish papernya dia tentang Google Translate yang baru, dan itu memang Google Translate-nya mendadak jadi bagus banget. Jadi dari situ langsung ekspansi, langsung nyoba gitu, ini ternyata bagus gitu pakai neural machine translation. Nah, sekarang kita mau coba bahas nih, ini maksudnya apa neural machine translation ini yang lebih modern. Nah, neural machine translation ini beda sama statistik, karena kalau statistik itu masih lebih gampang dijelaskannya ya. Kita kan berarti ambil statistiknya, misalnya probability tertentu, segala macam. Kalau neural machine translation itu secara umum kita punya input. Ya kan? Kita punya input, kita lempar dia ke jaringan secara tiruan, apapun itu bentuknya, tiba-tiba outputnya keluar. Udah gitu doang. Jadi sesimpel itu. Kita nggak perlu peduli, oh ini gimana ya nanti grammarnya, nanti ini gimana ya, ini fiturnya apa yang kita pakai ya. Ini bener-bener input, lempar ke AI atau neural network, nanti outputnya keluar. Udah gitu doang. Paling yang beda-beda itu gimana sih daleman AI-nya gitu, gimana sih daleman teknologi neural network-nya. Tapi mungkin saya nggak coba mau bahas ini karena agak ribet gitu takutnya. Jadi kita mau coba lihat dari high level-nya dulu. Gimana caranya kita mempersiapkan machine translation yang neural gini atau NMT? Sebenarnya konsepnya mirip-mirip lagi. Kita butuh dataset sama ya kayak yang statistik. Datasetnya pun formatnya juga sama, yaitu kalimat-kalimat paralel, kalimat-kalimat terjemahan satu sama lain. Nah, bedanya mungkin kita kebutuhan datasetnya jadi jauh lebih banyak itu aja. Lalu kita train. Jadi gimana caranya kita train suatu AI? Itu kita punya inputnya, misalnya we like Rise AI. Jadi AI-nya itu kita siapin, tapi awalnya ini AI-nya ini apa ya, bodoh gitu, nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau, dan kita akan minta AI ini untuk terjemahin, tolong dong terjemahin ini gitu, karena dia nggak ngerti apa-apa, ya udah dia ngasal gitu, sok tahu, misalnya mau aku apalah, pokoknya kalimat nggak jelas lah, atau gibberish gitu nggak jelas dalam bahasa Indonesia. Jadi dia salah awalnya. Nanti kita kasih tahu, ada referensinya. Bukan, ini jawabannya harusnya ini, kami suka ayam goreng gitu kan. Nanti si ini akan reflect perbedaan antara jawaban dia sama jawaban sesungguhnya gitu kan. Dia nyari, ini apa nih kok salah, apa yang bisa diperbaiki. Nanti dia akan perbaiki otaknya dia gitu istilahnya ya. Dan ini iterasi ini dilakukan berulang-ulang dan dengan dataset yang berbeda-beda ya. Jadi abis kita nyoba we like fried rice, nanti kalimat selanjutnya yang dites juga bukan ini, ganti kalimat lagi. Kenapa? Karena kalau enggak nanti dia cuma belajar ngafal jawabannya doang gitu kan. Jadi apalah, yang penting outputnya kami suka ayam goreng gitu. Tapi kalau kalimatnya diganti-ganti nanti dia belajar untuk generalisasi. Itu proses diulang terus menerus sampai suatu ketika, sampai at some point AI-nya bisa gitu, bisa menjawab pertanyaannya, bisa udah belajar cara translation. Ini cara belajar AI untuk neural machine translation yang modern. Masalahnya apa? Ternyata seperti yang tadi sudah dimention, itu kalau AI yang modern ini dia butuh dataset yang jauh lebih banyak. Dan ketika kita bilang banyak itu beneran banyak gitu. Misalnya sistem-sistem terjemahan yang bagus itu ya, kalau sekarang ini paling dia butuh dataset mungkin 20 juta lah, 20 juta kalimat. Jadi kita butuh 20 juta kalimat terjemahan satu sama lain. Itu nyarinya di mana? Susah gitu kan. Kalau kita minta orang bayarin agak mahal gitu kan. Dan juga misalnya ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Misalnya domainnya. Nanti kita bahas soal domain. Nah, gimana kalau datanya terbatas? Nah, ini sekarang yang lagi booming-boomingnya, mungkin baru booming tahun ini atau tahun lalu,
yaitu ada konsep yang namanya pre-trained neural network. Apa itu pre-trained neural network? Kita masuk ke ilustrasi gitu. Misalnya ada dua orang, anggaplah ada dua orang, satu namanya Rido, satu namanya Haryo misalnya. Nah, anggaplah si Rido ini dia nggak ngerti bahasa Indonesia, dia nggak ngerti bahasa Inggris, dia bahkan dia nggak ngerti konsep bahasa, dia anggaplah si Rido ini dia nggak ngerti apa-apa gitu. Bener-bener blank otaknya. Sama ada Haryo ini bisa terjemahin bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Nah, sekarang misalnya ada profesor gitu, mau ngajarin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Cara ngajarnya sama, materi ajarnya sama, durasi ajarnya sama, pokoknya treatment ngajarnya 100% sama, kira-kira mana yang belajarnya lebih cepat? Nah, kalau pakai ini kan intuisinya ya Haryo gitu, karena kan paling nggak dia udah bisa translate gitu, dia udah ngerti bahasa, dia udah ngerti bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Kalau Rido, bahasa aja dia nggak ngerti gimana. Nah, ini mirip-mirip lah ya sama manusia. Kalau manusia belajar dari nol gitu kan, dia lebih susah. Nanti kalau udah ngerti sedikit, ada background, ada ilmu-ilmu yang related, dia belajarnya lebih cepat gitu. Misalnya nggak pernah naik sepeda, nggak pernah naik motor, mungkin lebih susah belajarnya dibandingkan udah pernah naik sepeda, belajar naik motor gitu kan kira-kira. Nah, ini yang disebut dengan pre-train atau istilahnya transfer learning. Ada beberapa jenis tentang pre-training. Ini saya mau coba tampilin dua. Yang pertama itu kita sebut cross-lingual pre-training. Misalnya kita mau bikin AI buat nerjemahin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi dataset bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kita terbatas. Nah, dengan cross-lingual, pertama kita ajarin dia bahasa yang lain dulu. Misalnya Inggris ke Jepang. Nah, anggaplah dataset Inggris ke Jepang banyak, jadi kita bisa ngajarin nih AI-nya bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Jadi kita ajarin seperti biasa, si AI ini belajar bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Ketika dia sudah bisa, baru diganti datasetnya, terus diajarin ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Gitu. Yang kedua itu adalah language model pre-training. Nah, kalau ini dia diajarin dengan bahasanya dulu. Jadi misalnya kita mau ngajarin orang buat nerjemahin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, nah, kita ajarin dia dulu bahasa Indonesianya. Habis itu kita ajarin dia mungkin bahasa Inggrisnya juga. Ini lebih mudah, kenapa? Karena requirement-nya cuma butuh dataset yang nggak paralel ya. Kan misalnya kita mau nyari dataset yang isinya terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kan susah. Tapi kan kalau cuma ngecek nyari dataset bahasa Inggris doang atau bahasa Indonesia doang kan banyak ya. Ambil aja dari Wikipedia atau di berita atau di Twitter, di internet itu banyak. Jadi AI-nya ini kita jabarkan bahasa Indonesia gitu. Oh nih bahasa Indonesia nih kayak gini. Dia udah bisa bahasa Indonesia nih, bahasa Inggris kayak gini. Dia udah ngerti bahasa Inggris. Jadi nanti dia udah paham, dia udah ngerti lah ya struktur kalimat itu seperti apa. Dia udah aware sama kata-kata bahasa Indonesia itu ada kata-kata apa aja, di bahasa Inggris ada kata-kata apa, penggunaannya seperti apa kata-kata tersebut, segala macem. Nanti baru diajarin, ini cara nerjemahinnya gitu. Misalnya ini bahasa Indonesia, kalau diterjemahin ke bahasa Inggris jadinya kayak gini loh. Gitu. Jadi nanti dia adaptasinya jauh lebih cepat. Dan biasanya kalau datasetnya dikit, dia juga hasilnya lebih bagus. Gitu. Jadi kalau mau di-recap ya, kalau training yang biasa, ada AI dari awal masih bodoh, langsung diajarin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dia jadi AI yang lumayan lah. Kalau transfer learning dari state kosong itu, pertama dia diajarin yang lain dulu gitu, yang datasetnya lebih banyak, entah itu language modeling atau bahasa lain. Setelah dia bisa bahasa lain atau bahasa Indonesia atau apapun itu, baru dia diajarin tasknya, apa tujuannya tadi, misalnya Indonesian English. Nah, dia baru bisa. Jadi AI-nya lebih bagus lagi. Satu lagi yang mau dibahas adalah masalah AI. Yang sekarang ini isunya adalah dia ukurannya gede gitu. Ukuran itu apa ya? Kan AI kan dia mengimitasi otak manusia, ada neuron-neuronnya. Nah, ini AI zaman now ini ukurannya udah makin lama makin besar gitu. Jadi jumlah neuronnya tuh banyak, bahkan sampai billions ya, miliar ya. Dan itu kan harus di-store di suatu komputer. Jadi kalau mau dijalanin itu atau mau dilatih itu harus pakai superkomputer. Kalau mau di-run juga harus di-run di superkomputer, nggak bisa di-run di komputer-komputer biasa. Jadi dia nggak efisien untuk dijalanin meskipun dia jago. Jadi ya ada dilema nih. Kita mau pakai AI yang kompleks, which is bagus gitu kan, tapi lambat, tapi berat, tapi mahal. Atau kita pakai AI yang mini-mini gitu kan, hasilnya nggak terlalu oke, tapi cepat. Nah, ada konsep yang kita sebut sekarang ini teacher-student model atau knowledge distillation. Jadi
biasanya kan AI belajar langsung sama dataset, ya kan, manusia gitu. Di sini kita belajarnya 2 kali. Jadi pertama kita siapin model yang besar yang tadi lambat tapi hebat. Jadi kita ajarin bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nanti setelah dia bisa, dia akan ngajarin atau knowledge distillation gitu kan, ilmunya dia ke AI yang lebih kecil. Jadi AI ini dia nggak langsung belajar sama dataset yang raw buat manusia, tapi dia belajar dari apa ya, dari model yang lebih jago gitu. Jadi ada model yang gede tapi lambat, habis itu diajarin ke model yang kecil. Ternyata efek sampingnya itu adalah dengan cara seperti ini, model yang diajarin sama model gede itu, sama AI yang besar, ukurannya kan kecil, tapi dia jadi lebih akurat dibandingkan dia belajar sama dataset raw buatan manusia. Kenapa seperti itu? Karena ternyata dataset buatan manusia kan banyak ini ya, terlalu ambigu, dalam artian sebenarnya bagus ambigu itu, bukan ambigu ya. Emang kan bahasa itu banyak representasinya. Nah, ketika kita train AI, sebenarnya AI ini dia menyederhanakan, menghilangkan ambigu-ambigunya. Contohnya apa? Misalnya ada satu kata, misalnya like ini senang atau suka nih, I like siapa gitu. Aku senang sama ini atau aku suka ini. Itu kan kalau kita lihat di dataset kadang-kadang ambigu nih. Ada orang kadang-kadang makainya ini, kadang-kadang makainya itu. Bedanya apa? Nah, kalau dilatih sama AI yang besar, nanti AI-nya itu dia suka menyenangkan. Ya udahlah, daripada pusing, dia sama usah anonim. Jadi itu dibuat sehingga lebih, jadi itu lebih mudah dipelajari sama AI yang terakhir yang saya sampaikan, efficient training. Ini tadi modelnya besar, terus butuh dataset banyak, trainingnya lama. Jadi kita namanya GPU kan, GPU itu harus, dan biasa, jadi NLP ini salah satu task AI yang butuh waktu lama buat training, bahkan bisa sampai bulanan ya kalau cuma pakai satu GPU gitu. Jadi biasanya kalau mau efisien itu pakai namanya distributed training sekarang ini kalau mau training. Jadi kita nggak cuma punya satu GPU ya, tapi punya banyak. Dan ini bukan berarti 3, bisa jadi di satu mesin itu ada GPU-nya 5, terus di sini ada 5 lagi, di sini ada 5 lagi. Intinya adalah kita punya banyak GPU, kita punya banyak superkomputer, AI-nya ada bersarang di masing-masing komputer tersebut. Gitu. Nanti datanya dibagi-bagi. Jadi misalnya mesin 1 dapat sepotong paragraf yang ini, mesin 2 dapat kalimat yang lain, mesin 3 dapat kalimat yang, nanti mereka akan, jadi kita punya copy AI sama lain, terpisah, independen gitu kan. Jadi kali kira itu nanti mereka akan sharing isinya. Misalnya satu yang dia pelajari di data tersebut, mesin 2 yang dia pelajari, apa, saling tukar ininya, knowledge-nya. Kalau bahasa teknisnya mereka saling tukar gradiennya. Jadi mereka bertukar informasi, jadi mereka belajarnya paralel, jadi lebih cepat lagi. Mungkin kesimpulannya ya, jadi sekarang ini untuk machine translation itu state of the art-nya hampir dipastikan neural machine translation. Ada case-case spesifik di mana dia nggak pakai, itu biasanya kalau datasetnya kecil banget. Tapi semenjak ada language modeling itu biasanya jadi selalu ada opsi untuk tetap pakai neural karena tinggal pakai pre-training yang tadi barusan disampaikan. Terus mahal ini pertama tadi butuh dataset banyak, bikin data kan mahal ya. Tapi mungkin bisa language modeling. Trainingnya lama dan dia juga butuh komputer yang cukup kuat ya untuk dijalanin atau kalau mau trainingnya lebih cepat. Tadi kita juga udah bahas beberapa approach yang untuk efisiensi, baik efisiensi waktu training atau efisiensi ukuran atau efisiensi data. Tapi sebenarnya masih banyak isu-isu gitu kan. Pertama yang menarik itu adalah biasanya kalau untuk menerjemahin dokumen atau kalimat yang panjang itu biasanya nggak sebagus kalau kalimatnya pendek gitu. Kedua, misalnya domain atau textile mismatch. Jadi kalau kita training AI kita pakai dataset dari bahasa berita, terus tiba-tiba dimasukin bahasa Facebook, itu dia bingung karena dia pernah taunya dia cuma tahu gaya bahasa formal. Pas dia disuruh translate bahasa berita dia nggak bahasa informal atau bahkan beda domain, misalnya kita translate kita latih dia di berita, dia suruh menerjemahin artikel medis, itu juga kadang-kadang bingung. Jadi domainnya atau gaya bahasanya beda, itu dia bingung.
Juga ada language specific issues, ya ini tergantung ya. Misalnya ternyata bahasa Cina susah, kenapa? Karena concern satu dan lain, atau bahasa Indonesia ternyata ribet karena satu dan lain hal, juga bisa jadi isu-isu tertentu. Itulah ya yang tadi bisa saya sampaikan tentang machine translation. Semoga ada manfaatnya.